Apa tuh bikin rame tuh? Gini, teman-teman sekalian. Tadi mengayomi, action, apa lagi tuh? Eksekusi, mempengaruhi. Teman-teman sekalian, sebetulnya itu adalah fase berikutnya. Anda disebut pemimpin, apalagi di antara anak muda, if and only if you have follower. If nobody follow you, you are no leader. You are no leader. Disebut pemimpin kalau ada orang lain secara sukarela mengikuti Anda. Secara sukarela mengikuti kata-katanya, yang dikerjakannya. Apalagi pemimpin muda. Anak muda itu disebut pemimpin bukan karena diakui oleh pemerintah, tapi karena diakui oleh sebayanya. Itu disebut pemimpin muda. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau orang sukarela mengikuti Anda, maka Anda harus berkomunikasi, Anda harus menyampaikan gagasan. Dan ini yang saya ingin saya sampaikan di sini. Ada urutannya. Ada orang mengikuti, Anda harus punya gagasan. Kalau Anda tidak punya gagasan, it's tough. Lalu itu harus diterjemahkan nanti. Diterjemahkan dalam bentuk apa? Narasi. Anda harus bisa menerjemahkan dalam bentuk narasi. Narasi itu bisa bentuknya lisan, bisa bentuknya tulisan, bisa bentuknya audiovisual. Bentuknya bervariasi, tapi you have to have narrative. Anda harus punya narasi, dan narasi itu terjemahan dari gagasan. Turun jadi narasi, lalu narasinya diterjemahkan dalam bentuk aksi, karya, kerja. Karena itu kerja karya di fase paling akhir. Sebelumnya harus ada gagasan, ada narasi, lalu ada kerja, actionnya. Teman-teman sekalian, itu sebabnya mengapa, terutama bagi kita teman-teman masih relatif usia belia, manfaatkan kesempatan kemudaan Anda untuk menguji diri sendiri bahwa Anda harus bisa menerjemahkan gagasan menjadi narasi, lalu kolega, teman-teman mau mengikuti Anda secara sukarela dan mewujudkan dalam bentuk aksi yang bermanfaat untuk semua. Fasenya begitu. Dan ini jangan pernah remehkan kata-kata. Karena ini semua disampaikan pakai kata-kata. Kalau kata-kata tidak penting, tutup online itu. Karena semuanya media tutup, TV tutup. Kenapa? Karena di situ ada pesan dengan naratif. Jadi teman-teman, ini harus diwujudkan ujungnya pada aksi. Tapi jangan sampai action tanpa naratif, tanpa gagasan. You go nowhere. Apa yang tadi saya berikan ilustrasi adalah sebuah gagasan diterjemahkan dalam bentuk naratif, dia gandakan dan meluas. Bahkan kita semua sesungguhnya sudah punya contoh seperti itu, yang lebih senior lagi. Udah jadi buku sejarah sekarang, cerita sejarah. Tiap 21 April kita merayakan apa? Hari Kartini. Hari Kartini itu beliau membuat apa? Sekolah. Bikin sekolah? Tidak. Bikin perguruan besar? Tidak. Menggerakkan ribuan orang? Tidak. Dia membuat apa? Tulisan. Tulisan, kata-kata. Dan Jakarta jadi salah satu bukti kekuatan itu. Apa? Ada rumah sakit namanya Budi Kemuliaan. Budi Kemuliaan itu dibangun sekitar 100 tahun yang lalu oleh orang-orang yang membaca tulisan R.A. Kartini. Lalu dia mengatakan, mari kita wujudkan apa yang menjadi narasi dari R.A. Kartini. Dan sampai sekarang kita merasakan rumah sakit Budi Kemuliaan, ribuan orang lahir di tempat itu.